Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang selayaknya kalimat ini membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati nurani kita, dan begitu pula dibenarkan oleh anggota badan kita dengan melakukan ketaatan, ruku dan sujud kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pertemuan 2 Jumat sebelumnya, kita telah mempelajari dari agama kita, yaitu tidak ada agama yang benar kecuali Islam, dan keutamaan Islam itu sendiri yang orangnya dikatakan Muslim. Dan itu adalah kabar gembira sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita. Salah satu ketika Allah menjadi awliya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami adalah wali-wali kalian yang bertanggung jawab di atas kalian di dunia, alam barzah dan akhirat. Salah satu innani minal muslimin yang dibacakan imam kita di rakaat pertama. Karena kita adalah seorang muslim, jadi kemusliman kita saja itu sudah Allah menjadi tanggung jawab bagi kehidupan bahagia kita dunia, alam barzah dan di akhirat. Bahkan di akhirat kita akan mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan selain daripada orang muslim, yaitu keamanan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dibacakan di rakaat kedua oleh imam kita, bahwasanya Allah sebagaimana yang engkau janjikan terhadap keutamaan tersebut. Dan di pertemuan kemarin juga kita diingatkan oleh ketua masjid kita bahwasanya segala sesuatu ada akhirnya. Akhirnya sehat adalah sakit, akhirnya hidup adalah kematian, dan akhirnya kekayaan adalah kemiskinan. Maka di pertemuan kali ini juga kita mengingatkan tentang harusnya kita membenarkan setelah muslim, karena tingkatan dalam Islam hanya 3. Ketika seorang masuk Islam dan dia melakukan segala syariat yang disyariatkan Islam, maka orangnya dikatakan muslim, yaitu Islam dia bersyahadat, melakukan sholat, menunaikan puasa pada bulan Ramadan, berhaji jika mampu, dan menunaikan zakat harta maupun zakat fitrah. Jika sudah kita lakukan ini, maka kita adalah orang muslim. Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun 5 ini, maka batal keislamannya, apalagi dalam sholat. Kemudian kalau kita mau meningkatkan diri kita, maka kita harus menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yaitu ada 6 syarat keimanan. Kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beriman kepada kitab yang seluruhnya termasuk Al-Quran, dan salah satunya adalah beriman terhadap hari akhirat. Inilah yang akan kita kajikan di pertemuan maghrib kali ini. Tentunya dikatakan hari akhirat adalah hari akhir, artinya tidak ada lagi hari setelahnya. Disitulah hari yang terus terang, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi malam. Dia adalah hari kiamat, hari dibalasnya kebaikan dengan lebih baik, dan dibalasnya kejahatan dengan hal yang setimpal dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hari akhirat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu telah datang dalam surah Al-A'raf, kata para sahabat yang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wahai Rasulullah, mereka bertanya kepadamu tentang kapankah terjadinya itu hari kiamat. Qul innama ilmuha illallah. Katakan Muhammad bahwa ilmunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini terjadinya banyak bencana, seperti terjadi bencana di Turki yang mengakibatkan meninggal puluhan ribu orang. Dan terjadi juga di beberapa tempat
banyaknya banjir bandang dan selainnya, banyak yang berbicara di YouTube tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya tentang hari kiamat dalam Al-Quran dan hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalilnya, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi para ulama membagi bahwasanya hari kiamat ada dua. Ada tanda-tanda hari kiamat yang besar dan ada yang kecil. Adapun yang kecil semuanya telah muncul di zaman kita ini. Salah satunya misalnya tanda kiamat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan akhir zaman karena dia adalah Nabi yang paling terang. Kedua, tentang tanda-tanda hari kiamat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taqarabat zaman. Dekatnya waktu, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sesaat. Dan itu sudah kita rasakan. Baru pagi sudah malam, baru malam pagi lagi. Ini taqarabat zaman. Kemudian tanda-tanda kiamat yang lainnya, tatawalunal banat, yaitu mereka saling berbangga-bangga dalam membangun rumah, membangun masjid. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di tanda-tanda hari kiamat kemudian lagi, yaitu banyaknya perzinahan di mana-mana. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Anis sa'a?" Faqala mata sa'a. Bertanya kepada Nabi, kapan ya Rasulullah terjadi hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala wa madza addatta laha. Tapi apa kata Nabi? Nabi tidak jelaskan hari kiamatnya. Tapi Nabi mengatakan, madza addatta laha. Apa yang engkau persiapkan terhadap hari kiamat? Bukan menjadi suatu aib bagi seseorang tidak mengetahui hari kiamat. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, hari kiamat cuma dijelaskan bahwa terjadi hari Jumat. Tapi tidak ada penjelasan secara detail Jumat besok yang dimaksudkan, atau bulan depan, tahun depan, atau yang Jumat yang mana. Tapi hari kiamat terjadinya pasti di hari Jumat. Tapi Nabi mengatakan, madza addatta laha. Apa yang engkau persiapkan terhadap hari kiamat? Jadi hari kiamat tidak usah kita cari tahu. Tapi yang paling utama adalah apa yang kita siapkan untuk menjemput hari kiamat. Karena kiamat seseorang adalah kematiannya. Karena kiamat seseorang adalah kematiannya. Itulah kiamat kita. Apa yang kita siapkan ketika kita menjemput kematian. Apakah kebaikan kita lebih banyak sehingga kita dirahmati oleh Allah, diampuni seluruh dosa kita, diangkat derajat kita, ataukah lebih banyak keburukan kita sehingga kita boleh jadi diampuni, akan tetapi boleh jadi juga kita diazab, dihukum di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Inti dari pelajaran kali ini bahwasanya tanda-tanda kiamat, hari kiamat sudah pasti jelas akan terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu salah satu rukun iman. Akan tetapi kapan terjadinya di hari Jumat? Hari Jumat apa tidak ada yang mengetahuinya. Adapun tanda-tanda kiamat kecil sudah jelas, semuanya sudah ada, sudah muncul. Adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dekatnya waktu. Kemudian banyaknya terjadi bencana, zilzal. Zilzal itu artinya gempa bumi. Banyaknya banjir, banyaknya orang dibunuh, tidak tahu mengetahui apa dibunuh. Adanya orang yang melihat kuburan mengatakan, ya laitani makanahu. Seandainya saya saja di tempatnya. Saking besarnya musibah yang menimpa, sampai-sampai dia mengatakan kepada kuburan tersebut, seandainya saya saja yang dikuburkan. Intinya semua tanda-tanda kiamat kecil sudah jelas, sudah muncul. Adapun kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar itu sudah dekat, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Sepertinya misalnya turun munculnya Dajjal, adanya hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia, kemudian turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal, diangkatnya Al-Quran. Tidak adanya manusia yang mengetahui Al-Quran, bahkan Allah. Tidak ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui di suatu manusia tentang kecuali Allah. Yang dia tahu cuma Allah. Tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu mengaji. Yang dia tahu cuma Allah. Itu pun mereka saling bertanya, siapa itu Allah? Saking buruknya manusia yang melihat hari kiamat. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.